Selamat pagi anak didik kami semuanya. Hari ini kita muatan IPS. Mari kita simak bersama. Yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini dia gambar Presiden pertama RI yang telah mengucapkan teks proklamasi tersebut. Bulan ini sudah kita peringati, bukan? Teks proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Selanjutnya, proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan jatuhnya bom atom tentara Amerika Serikat di kota Hiroshima, yaitu di negara Jepang, pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu Amerika. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang yang telah menjajah bangsa Indonesia selama 3,5 tahun. Lihat ini gambarnya, yaitu kota Nagasaki ketika dibom dan kota Hiroshima ketika dibom. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan Indonesia. Salah satunya Presiden pertama RI atau disebut Bung Karno. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Hatta, Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Berikutnya, Dr. Andes Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Ini dia gambarnya, ya. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Berikutnya, Ahmad Subarjo Joyo di Surjo. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia pertama. Ini gambarnya ya nak. Ahmad Subarjo merupakan salah satu seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Mari kita lihat lagi, yaitu Laksamana Tadashi Maeda. Siapakah dia? Dia adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Yang berikut adalah Soekarni Kartodiwirjo. Soekarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ini gambar beliau. Berikutnya, yaitu seorang ibu
ibu negara, yaitu Fatmawati bernama asli Fatimah, istri dari Insinyur Soekarno. Fatmawati menjahit bendera pusaka sang saka merah putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Berikut adalah Sayuti Melik, adalah tokoh pemuda yang juga berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Berikutnya kita lihat apa itu makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maknanya yaitu sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara merdeka. Pengakuan ini atau de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain disebut de jure. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat dan negara yang mandiri. Yang keempat, yaitu perjuangan sebagai negara baru Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima, sebagai tonggak sejarah negara Indonesia, pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan. Sekian dan terima kasih. Pada anak didik kami, mari kita melihat ini adalah suatu penugasan supaya kamu mencatat kembali dari isi apa yang Ibu jelaskan pada hari ini. Kamu catat pada buku tulismu. Terima kasih.